maksudnya demo aksi untuk pengembang atau developer yang sudah menzolimi kita berbelas-belas tahun. Ya, seperti saya sudah 13 tahun. Saya sudah lunas pembayaran, tapi unitnya tidak pernah sampai ke tangan saya. Dan ini salah satu korban yang sudah pada lansia dan ada yang orang tuanya sudah meninggal dan akhirnya meneruskan perjuangan untuk mendapatkan haknya. Bisa ceritakan apa aja sih kerugiannya, ya sedikit aja jelasin. Oke, dari Bapak kerugiannya apa Pak? Ya, dana yang saya beli untuk ini adalah untuk waktu saya tua. Ya. Tapi unit nggak dapat dan juga refund nggak dapat. Malah saya sakit, sempat stroke dan saya hanya bisa menjaga kesehatan saya. Sedangkan ini sama developer dia minta satu setengah kali lebih cepat, lebih tinggi dari harga sebelumnya. 100% lah. 100% lebih tinggi. Dan padahal saya udah bayar lunas. Jadi sebenarnya sesuatu yang nggak fair lah, nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Nah Pak Lukas ya? Saya kredit BTN bahkan sudah lunas, sampai lunas. Unit pas lunas nggak dapat. Ya katanya mesti top up. Top upnya bisa 2 kalinya. Ya saya sesuai dengan PPJB kan setelah lunas dari BTN harus terima unitnya, ternyata nggak terima. Oke, dengan Pak Rizal sendiri gimana Pak Rizal? Ya, kalau saya beli mungkin dari awal-awal pertama dipasarin ya, saya beli itu 2011 cash bertahap ke developer, jadi nggak lewat KPA bank, nggak lewat bank, langsung ke developer. Itu lunas kira-kira 2015 kayak gitu. Nah itu dijanjikan serah terima, ya emang mulai 2015-2016 itu serah terima, tapi tidak pernah serah terima. Kira-kira sama tadi seperti kata Pak Lukas dan Pak Hadi itu, tahu-tahu kita disuruh top up gitu, karena emang ini bangunan tuh nggak beres-beres, diambil dari developer baru. Begitu diambil dari developer baru, emang dibangun, namanya juga ganti dari LSCT jadi Ella Hub, tapi juga ada yang baru, harganya pun juga baru walaupun kita udah lunas. Di waktu itu diminta top up itu udah hampir 2 kali lipatnya tadi. Ya, tadi kira-kira kata Mbak Wenda kan 100%-nya lah gitu kira-kira. Ya itu bukannya saya nggak mau bayar, tapi memang saya nggak mampu gitu, nggak sanggup kalau segitu. Jadi ya udah nggak sanggup, nggak dibayar. Terus tadi dapat info yang nggak top up, yang nggak bayar, apapun alasannya hilang. Oke. Nah, itu dia. Kalau Bu Canti sendiri? Kebetulan yang beli almarhum papa saya hanya meneruskan perjuangannya. Jadi papa saya beli itu untuk investasi pensiunnya, tapi sampai pensiun, udah sampai meninggal sekarang nggak dapat apa-apa. Sama seperti yang lainnya, beli misalnya senilai 300 disuruh top up-nya malah 600. Papa saya nggak mau bayar karena nggak masuk akal waktu itu. Buat apa kita udah bayar lunas kan, saya kasih bertahap waktu itu. Oke, dengan Pak Haryomo? Ya, saya sendiri Haryomo, saya beli studio untuk anak saya kuliah waktu itu. Terus anaknya sekarang udah kemana? Anaknya sudah bekerja, Udah lulus, sudah selesai. Tapi saya waktu itu cash crush kan, kira-kira 180 juta studio. Tapi tahun berapa? 2011 ya? 2012. Oh, 2012. Kalau bicara nominal, sebenarnya nominal kita kecil lah. Kalau kita minta hak sekarang ya, kita nggak minta apa-apa, kita minta hak kita aja udah. Tapi mereka tidak mau. Katakan mungkin dia menyelesaikan pembangunan ini, ya kalau misalnya kita harus bayar itu paling-paling 30 atau 40 juta kan, Ya itu nggak masalah, itu masih masalah. pantas Ya. lah. Tapi kalau suruh bayar 300, saya dari 180 juta harus bayar 300 juta, ya saya beli di Cibubur aja studio itu udah 50 juta, ngapain saya beli? Nggak masuk akal. Saya udah top up 180 juta, tapi kalau itu nggak ada refundnya, berarti kan saya rugi 180 juta. Paling nggak katakan saya nggak nambah lagi 180 juta, dipotong berapa kan, itu kesepakatan aja. Saya kira itu jalan keluarnya mungkin ya masuk ke pengadilan. Ibu Wenda di sini kan didampingin sama seorang pengacara nih. Bang boleh ambil suara Bang. Ini win solusinya gimana Bang untuk kasus ini Bang?
Kalau dari saya sih win-win solutionnya, kalau memang bisa dari developer, ini kan developernya sudah diakuisisi menurut informasi dari mereka dan sudah pilot. Ya kalau bisa sesuai dengan apa yang menjadi hak daripada konsumen ya diberikan. Hak daripada konsumen yaitu unit sesuai dengan perjanjian di tahun 2011 atau 2012 berdasarkan PPJB. Namun kalau dari pihak developer tidak sanggup memberikan unit sesuai dengan yang diperjanjikan di awal, ya dikembalikan saja uangnya. Konsumen saya rasa tanpa ada pertambahan nilai mereka pasti setuju aja, itu aja. Dan baru dari mereka, statement mereka ada opsinya top up. Nah seharusnya opsi top up itu ya diberitahukan kepada masing-masing konsumen. Dan setiap ada perubahan dari legalitas hukumnya korporasi ini seharusnya konsumen harus dilibatkan dan diberitahukannya. Tapi apakah itu diberitahukannya secara langsung? Nah itu bisa teman-teman tanyain sendiri dengan pihak developernya sendiri. Saya rasa tidak diberitahukan karena daripada ini konsumen tidak pernah mendapat pemberitahuan secara langsung. Seharusnya harus diberitahukan. Kita sudah berubah nama, kita sudah berubah harga, tetapi logika berpikir kita sebagai manusia biasalah. Harga sudah kita tetapkan di awal, kita beli harganya sudah cash, unit kita tidak dapat. Kalau kita mau mendapatkan unit, kita harus bayar lagi. Dan kalau dikonversi ke nilai yang sekarang, udah mending kita ambil di tempat yang lain dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, berarti kan itu sama aja dengan pembodohan. Itu tidak boleh. Bukan pembodohan, penzoliman. Nah, itu penzoliman, pembodohan, tidak boleh. Nilai nominalnya itu kan sudah ditetapkan di awal. Ya namanya perjanjian kan kesepakatan kedua belah pihak. Kalau tidak sepakat salah satu ya tidak berjalan itu perjanjian. Itu tadi tidak boleh sepihak. Kejanggalan yang sangat mendasar Bang dalam kasus ini Bang. Kejanggalan yang sangat mendasar ya dari putusan homologasi gitu. Karena dari konsumen ini ada beberapa konsumen tidak pernah dilibatkan dan tidak banyak yang tahu isi dari homologasi itu. Karena homologasi itu hanya menguntungkan pihak developer sepihak. Artinya langkah ke depan nanti Abang dan kawan-kawan korban ini seperti apa Bang ke depannya? Kita akan terus melakukan langkah dan upaya apapun yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sampai hak konsumen ini dapat. Kita bisa melakukan aksi damai lagi selanjutnya ke kantor mereka. Kita akan meminta kejelasan dan kepastian terhadap hak-haknya para konsumen. Oke. Mbak Wenda mungkin bakal ceritakan kembali ke Mas Eko. Ya, jadi kan saya sangat berharap ya, kita ini sudah dibantu oleh dari fraksi Komisi 6. Mudah-mudahan dengan aksi yang kita lakukan ini, langkah yang kita lakukan ini menjadi viral. Tujuan kita kan cuma viral dulu nih, karena di sini zaman sekarang kalau no viral no justice. Ya, kalau udah viral, insya Allah mereka akan nge-backup kita, akan bantu kita. Satu-satunya jalan cuma satu. Ya, yang kita tuju untuk mencapai keadilan kita DPR. Mudah-mudahan kita bisa duduk semua di sana. Amin. Ya, dan kita ada rencana kita juga mau aksi damai lagi ke pihak kantor pusatnya. Reliance. Ya, Reliance. Ada hal lain lagi. Kadang-kadang seperti saya ditawar A, tiba-tiba mau dipindahin ke C sama B, saya enak perut. Beda lantai, beda pandangan segalanya. Padahal saya belinya itu saya udah pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi ini kelihatan secara sepihak mereka mengambil keputusan tanpa melibatkan kita. Intinya apapun sepak terjang mereka, strategi mereka, kita tidak pernah dilibatkan. Udah itu aja. Tidak pernah diberitahu.